Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Khairuddin dari kelas PAI 6D akan menyampaikan presentasi saya mengenai tugas sosiologi pendidikan. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis manusia di dalam Al-Quran. Jadi manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Bashar, yang kedua Nas, An-Nas, yang ketiga Insan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga ini. Yang pertama, tingkatan, bisa dibilang tingkatan paling bawah, itu adalah Bashar. Jadi Bashar itu adalah manusia yang dilihat dari sifatnya, sifat biologisnya saja. Misalnya manusia merasakan lapar, kenyang, merasakan ngantuk dan lain sebagainya. Jadi di sini Bashar itu di dalam Al-Quran itu artinya Bashar dilihat dari sisi biologisnya saja. Dan di dalam Al-Quran Bashar ini dijelaskan, ditampilkan dalam 35 kata. Di dalam Al-Quran ada 35 kata Bashar. Salah satunya saya akan menjelaskan dari surat Yusuf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimaqharihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ihruj 'alaihin. Dan selanjutnya saya bacakan artinya, arti singkatnya saja. Di sini intinya adalah Siti Zulaiha pada zaman itu mengundang banyak wanita-wanita, terus juga mengundang Yusuf yang di saat itu terkenal dengan ketampanannya, dan saat itu para wanita di sana itu tergila-gila dengan ketampanannya. Nah, di sini manusia ini diartikan dari sisi biologisnya saja. Terus lanjut ke jenis manusia yang kedua yaitu Nas atau An-Nas. Ini adalah manusia dilihat dari sisi sosialnya, dari sisi sosialnya saja. Di dalam Al-Quran terdapat 240 kali kata An-Nas, salah satunya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita bisa ambil maknanya, yaitu Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Nah, di sini Al-Quran Allah ingin menjelaskan bahwa manusia di dalam itu hanyalah sebagai makhluk sosial. Dan dari sumber yang saya baca, makhluk sosial itu, sifat sosial itu cenderung untuk mencintai dunia, terlalu mencintai dunia, dan juga imannya lemah, dan juga beramal tanpa ilmu, jadi ilmunya juga lemah. Jadi di sini Nas itu adalah makhluk sosial yang secara umum, secara global. Terus yang terakhir yaitu Insan. Insan di sini adalah kata spesial, kata yang paling istimewa untuk manusia yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Di sini ada 65 kali Nas atau Insan ini disampaikan dalam Al-Quran. Kenapa disebut makhluk istimewa? Karena dari sisi moral maupun spiritualnya ini sangat bagus. Moral akhlaknya sangat bagus, spiritual agamanya juga sangat bagus, sangat beriman dengan Allah, bertawakal, bertakwa, dan juga
insan ini dibekali akal yang kreatif, sehingga Allah menjadikan manusia ini yang disebut insan ini sebagai khalifah di bumi, pemikul amanah. Nah, di sini selesai dari 3 jenis manusia tadi. Terakhir saya akan mengaitkannya dengan wabah yang saat ini sedang merajalela di dunia, yaitu wabah virus. Ketika kita melihat banyak kerusakan di muka bumi, termasuk yang baru-baru ini sangat erat kaitannya dengan manusia, karena manusia itu pemimpin di muka bumi. Manusia adalah pemimpin di muka bumi. Jadi kalau buminya itu baik, buminya bagus atau buminya buruk, itu ditentukan dari manusia. Nah, di sini sekarang banyak bencana-bencana itu juga asal mulanya sebenarnya dari manusia itu sendiri. Nah, sebagai manusia yang baik, maka sudah sempatannya kita untuk menjaga bumi. Dan juga ketika saya kaitkan dengan wabah yang sekarang sedang merajalela ini, kita harus bertindak sebagai manusia, sebagai insan. Kenapa? Karena kita dibekali akal, kita harus berpikir bagaimana cara mengatasinya. Kalau pemerintah sudah menganjurkan sesuatu atau melarang sesuatu, kita juga harus menaatinya, karena di dalam pemerintah negara itu pemerintah adalah khalifahnya. Terus selanjutnya, jadi intinya itu ya, kita sebagai manusia itu harus bertindak sebagai insan, karena insan itu adalah jenis manusia yang terbaik. Insan itu bisa berbuat dengan baik dan sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kata penutup dari saya, jagalah bumi kita, jagalah dunia kita, jagalah bumi kita, karena bumi itu titipan dari Allah, kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.